Jika kamu suka cerita horor yang benar-benar mencekam, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tulis pengalaman seram kamu di kolom komentar. Siapa tahu ada kisah yang lebih menakutkan dari ini. Tapi hati-hati, setelah membaca cerita ini, mungkin kamu akan berpikir dua kali sebelum mampir ke warung pinggir jalan yang tampaknya biasa saja, tapi menyimpan rahasia gelap di dalamnya. Di sepanjang jalan tol yang jarang dilalui, berdiri sebuah warung kecil yang sederhana, Kopi Teh Sinta. Terletak di tempat yang sangat terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Warung ini sering menjadi tempat singgah bagi para pengemudi truk yang melintasi jalan tersebut. Dengan papan kayu usang dan lampu minyak yang selalu berkedip, warung ini tampaknya tak banyak menarik perhatian. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Sesuatu yang membuat orang yang sudah pernah berhenti merasa seperti dipanggil untuk kembali. Meski mereka sendiri tak tahu apa yang sebenarnya membuat mereka ingin kembali. Joko, seorang pengemudi truk yang sudah berusia 40-an, sudah sering melintasi jalan ini. Dia tahu persis betapa sepinya jalan ini di malam hari. Namun malam itu, saat matahari terbenam dan gelap mulai menyelimuti, ada sesuatu yang mendorongnya untuk berhenti di warung itu. Mungkin hanya untuk melepas lelah setelah berjam-jam mengemudi, atau mungkin rasa penasaran yang tiba-tiba muncul begitu saja. Saat truknya berhenti, Joko melihat warung itu dari jauh. Sebuah bangunan kecil dengan cahaya redup yang terlihat hangat, meskipun sekelilingnya sunyi. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk masuk, dan tanpa pikir panjang, ia keluar dari truk dan melangkah menuju warung tersebut. Pintu kayu warung terbuka dengan suara berderit pelan, dan begitu ia masuk, udara hangat menyambutnya. Suasana di dalam warung sangat kontras dengan luarannya yang sepi. Beberapa pengemudi truk duduk dengan tenang, meminum kopi hitam sambil berbincang sesekali, tapi mayoritas lebih memilih diam. Suara ketukan sendok ke dinding cangkir dan aroma kopi yang sangat pekat memenuhi ruangan. Di belakang meja kasir, seorang wanita muda dengan tubuh ramping muncul. Senyumnya lebar dan ramah, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang terasa mengundang rasa curiga. Wanita itu bernama Sinta. Kopi atau teh, Pak? Tanyanya dengan suara yang begitu lembut. Joko, yang merasa sedikit canggung, memesan kopi hitam. Ia mengambil tempat duduk di salah satu meja di pojok ruangan, berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan para pelanggan lain. Namun, meskipun suasana di warung ini seolah santai, Joko merasakan sesuatu yang aneh. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan yang terus mengusiknya. Ada sesuatu di udara yang membuatnya merasa seperti terjebak di tempat yang tidak semestinya ia berada. Kopi hitam yang dipesannya datang begitu cepat, seperti sudah disiapkan sebelumnya. Sinta meletakkan cangkir itu di atas meja dengan gerakan yang halus dan penuh perhatian. Matanya yang tajam dan gelap sesaat bertemu dengan mata Joko, dan dalam sekejap, Joko merasa seakan ada kekuatan yang tak terlihat yang menahan pandangannya. Ia tidak tahu apa itu, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Setelah beberapa teguk kopi, rasa kantuk mulai menyerangnya. Suara-suara di sekitar menjadi samar, dan tubuhnya terasa semakin berat. Pikirannya seolah melayang, tapi ia tidak bisa mengingat bagaimana semuanya terjadi. Sebelum sadar, dunia sekelilingnya menghitam. Begitu ia membuka mata, ia merasa sangat bingung. Ia terbaring di luar warung, tubuhnya lemas, dan pikirannya kosong. Truknya hilang. Hanya ada secangkir kopi dingin yang tergeletak di atas meja tempat ia sebelumnya duduk. Kehilangan Joko bukanlah kejadian pertama. Warung Kopi Teh Sinta dikenal dengan beberapa cerita aneh. Beberapa pengemudi truk yang sering mampir tiba-tiba hilang tanpa jejak setelah berkunjung ke warung ini. Truk mereka ditemukan di jalan, tetapi sopirnya tidak ada. Keanehan ini telah menarik perhatian banyak orang, terutama Ustadz Abdullah, seorang pria yang dikenal berani dan memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Setelah mendengar cerita tentang hilangnya pengemudi-pengemudi tersebut, ia merasa bahwa ada yang salah dengan tempat itu dan memutuskan untuk menyelidikinya. Malam itu, Ustadz Abdullah menyamar sebagai pelanggan dan masuk ke warung Kopi Teh Sinta. Dengan hati-hati, ia memilih tempat duduk di sudut, jauh dari perhatian Sinta dan pelanggan lainnya. Ustadz Abdullah bukanlah orang yang mudah terpengaruh oleh penampilan luar,
Tetapi ia merasa ada aura yang sangat berbeda di tempat ini. Meskipun kedatangan malam itu tampak biasa, ada ketegangan yang menyelimuti ruangan. Sebagian besar pengunjung tampaknya tidak berbicara banyak. Hanya ada ketukan cangkir dan gelegar mesin truk yang terdengar samar dari luar. Saat Sinta melayani, Ustadz Abdullah memperhatikan setiap gerakan. Wanita itu bergerak dengan lembut dan hati-hati, seolah setiap tindakannya direncanakan sebelumnya. Ia berusaha untuk berbicara dengan para pengunjung lain, namun tidak ada yang mau menanggapi. Semua orang tampak terperangkap dalam kebisuan yang tidak biasa. Mereka seperti orang yang tidak bisa pergi, tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi pada mereka. Ustadz Abdullah memesan teh, berharap bisa mengumpulkan lebih banyak informasi. Namun, begitu Sinta meletakkan cangkir teh di mejanya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada tekanan yang tiba-tiba menghimpit dada. Rasanya seperti dia sedang dilihat dengan tajam oleh sesuatu yang lebih dari sekadar mata manusia. Ketika pandangannya kembali bertemu dengan mata Sinta, ia merasakan ada yang tidak wajar. Ada sesuatu yang terlalu gelap dalam sorot matanya. Sesuatu yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Seperti yang pernah disarankan oleh sahabatnya, Akah, yang dulu pernah tersesat dalam dunia gelap ini. Ustadz Abdullah tahu bahwa tempat seperti ini adalah tempat yang harus dihindari. Akah pernah bercerita tentang dunia yang tersembunyi, tempat di mana perjanjian gelap dilakukan di balik kedamaian. Jangan pernah masuk ke tempat yang kau rasa tidak benar, pesan Akah dengan nada serius, yang kini terngiang di telinganya. Penasaran dan hati-hati, Ustadz Abdullah memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Saat malam semakin larut dan pengunjung mulai pulang, ia menemukan jalan menuju bagian belakang warung. Di balik tirai kayu, ia menemukan pintu tersembunyi yang mengarah ke sebuah ruang bawah tanah. Tanpa ragu, Ustadz Abdullah membuka pintu itu dan turun ke bawah. Di ruang yang gelap dan penuh patung-patung kayu hitam, Ustadz Abdullah merasakan bau yang sangat aneh. Bau bunga yang bercampur dengan bau darah. Seolah-olah ada darah yang telah tumpah di tempat ini sejak lama. Di tengah-tengah ruangan, sebuah altar besar berdiri dengan lilin-lilin yang terbakar redup. Ustadz Abdullah tahu, tempat ini bukanlah tempat biasa. Ada sesuatu yang sangat jahat yang tinggal di sini. Dan warung ini hanyalah sarana untuk menarik jiwa-jiwa yang terjerat dalam godaan. Ketika ia melangkah lebih dalam, Sinta tiba-tiba muncul di belakangnya. Wajahnya penuh kebencian. "Kau seharusnya tidak datang ke sini," katanya dengan suara yang serak, seperti suara yang keluar dari tempat yang lebih gelap. Namun, Ustadz Abdullah tidak gentar. Ia memulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara lantang, memancarkan cahaya yang begitu terang hingga Sinta terhuyung. Ruangan itu bergetar, dan dalam sekejap, kegelapan yang menguasai warung kopi teh Sinta mulai hancur. Sinta menjerit kesakitan. Tubuhnya seolah terpanggang oleh cahaya tersebut. Segera setelah itu, seluruh bangunan bergetar hebat. Suara jeritan mengelilingi ruangan. Dalam kekacauan itu, Ustadz Abdullah berhasil menghancurkan altar yang mengikat kekuatan jahat di tempat itu. Sinta menghilang begitu saja, bersama dengan kekuatan gelap yang menguasainya. Warung kopi teh Sinta akhirnya hancur. Tidak ada lagi pengemudi yang hilang, dan misteri yang mengelilinginya terbongkar. Namun, meskipun tempat itu telah hancur, Ustadz Abdullah tahu bahwa kegelapan ini tidak akan hilang begitu saja. Ia berdoa agar tak ada lagi yang terjebak dalam perjanjian gelap yang pernah mengikat warung itu. Sebuah peringatan yang sangat jelas. Terkadang, di balik kedamaian yang tampaknya biasa, tersembunyi kegelapan yang sangat mengerikan. Begitulah kisah kopi teh Sinta, sebuah warung remang-remang yang menyembunyikan kegelapan dan godaan. Sebelum mampir ke warung pinggir jalan yang tampaknya biasa saja, ingatlah cerita ini. Bisa jadi, kamu akan menjadi pelanggan berikutnya yang terperangkap dalam dunia gelap mereka. Jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan pengalaman horormu di kolom komentar. Apakah ada tempat lain yang menurutmu menyimpan rahasia gelap seperti kopi teh Sinta?